Terakhir, bagaimana Ibu Khofifah menilai duet dari Prabowo dan juga Gibran, tua muda, seperti apa Ibu menilai? Ya, saya mencoba mengambil personifikasi, Rasulullah Muhammad SAW. Ada sahabat yang kemudian menjadi sahabat Rasulullah, itu yang senior, itu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Tapi ada yang milenial, itu Sayyidina Ali radhiyallahu an. Jadi komposisi antara yang senior dengan yang junior. Kayak Khofifah itu. Dalil, aku mau coba dalilku. Ini personifikasi ya, paduan antara Abu Bakar dengan Ali kan gitu ya. Abu Bakar itu sama jenenge iku Prabowo. Bodoh. Sayyidina Ali itu waktu Sayyidina Abu Bakar ikut dadi khalifah. Sayyidina Ali gak dadi sik kenomen. Ngenteni mari Abu Bakar, Umar, Umar Utsman, baru Sayyidina Ali. Itu memaksakan itu, khalifah itu, memaksakan diri itu. Nomor loro, waktu Sayyidina Ali dadi itu usianya di atas 56. Karena beliau wafat tahun umurnya 61. Terus memegang khilafah itu mulai mata atau berapa? Gak ada sejarah. Dipaksakan. Ya karena bolo tadi itu. Tapi berhubung ini sejarah, tak koreksi. Saya tidak ahli loh dari khalifah itu umur 56. Dan waktu itu yang ditunjuk Abu Bakar, saya tidak ahli loh ngenteni 3 periode iki baru itu. Enggak pinter gak apa-apa, tapi sabar dhisik lah. Durung wayahe dul. Tapi mesti kan tanya hati sendiri, tanya hati. Tak terus ya. Andai kan Jokowi itu memakai hati nuraninya, gak mungkin ngangkat anak ini. Gak mungkin. Gak mungkin sampai ngubah-ngubah undang-undang di MK. Gak mungkin. Kau tak ada. Iya Pak Mas. Jangankan Jokowinya, tanya lo Gibran gitu. Saya belajar sih. Hati nurani kon delok ini kajane konku. Wah coban astaga. Saya yakin jawaban hati nurani. Iya kajane gak pantes. Sing apik bangane aku akeh. Kan mesti ngono. Yakin. Kalau itu kita mengamalkan hadis tadi, istiqbal. Jadi aku gak ngarani pantes dan gak tanyakan hati nurani. Menjajal kira-kira tahajud terus hilangkan hati emosi dah. Enggak jamaah. Walaupun yang bersangkutan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan, salam kedaulatan rakyat. Siapapun yang mendukung Anies dihantam. Kita lihat Nasdem begitu gencar di framing negatif. Misalkan awal ketika Nasdem mendukung Anies disebut sebagai Nasdrun, Nasdem kadrun katanya. Kemudian siapapun yang memihak kepada Anies juga terus-menerus upayakan di degradasi. Dan ini menarik, ketika kemarin mulai ramai kita membicarakan siapa nih calon wakil Anies. Kan tentu di radar yang sudah berkembang ada AHY, ada Gatot Nurmantio, ada Aher gitu ya. Siapa lagi? Ya termasuk Ridwan Kamil, dan ada Khofifah. Khofifah Indar Parawansa ini adalah gubernur dari Jawa Timur yang tentu kita ketahui bersama bahwa suara Anies, dukungan Anies dari wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah relatif lebih kecil dibandingkan Jawa Barat, Banten, dan wilayah-wilayah lain. Maka kita mendengar ada selintingan nih mulai nih Khofifah masuk ke radar capresnya Anies, tapi tidak lama dari itu kemudian kita lihat kantornya digeledah KPK. Tentu ini terkait dengan
wakil ketua DPRD Jawa Timur ya, yang kena OTT KPK. Nah, ini menarik untuk tidak kita sambungkan tuh sulit gitu. Karena waktunya berdekatan. Kita tentu tidak mengklaim, kita tentu tidak menuduh, jauh dari prinsip itu, tapi kita sekedar mempertanyakan. Kan apa sih yang bisa kita lakukan sebagai rakyat jelata? Ya bertanya. Ya plusnya paling memberisikan di media sebagai dorongan kepada penguasa untuk berlaku adil terhadap rakyat. Untuk berlaku adil terhadap siapapun di negeri ini yang menginginkan negeri ini menjadi jauh lebih baik. Kan itu intinya. Jadi kita akan coba lihat kabarnya dari Hovifah masuk radar wakil Anies, kantor Hovifah digeledah KPK. Nah gimana ini? Upaya tidak menyambungkannya sulit gitu. Jadi udahlah kita lihat kabarnya saja lah ya. Oke. Presiden PKS akui koalisi perubahan incar Hovifah jadi cawapres Anies Baswedan. Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Saihu berterus terang bahwa partainya bersama Partai Nasdem dan Demokrat dalam koalisi perubahan belum dapat menentukan figur yang tepat sebagai calon wakil presiden untuk dipasangkan dengan Anies Baswedan. Memang ada sejumlah figur yang telah diusulkan atau diwacanakan untuk disandingkan dengan Anies Baswedan. Katanya dalam wawancara eksklusif dengan FIFA pada program The Interview di Jakarta Jumat 2 Desember lalu. PKS bahkan mengusulkan 5 nama kadernya. Ya kita ketahui bersama ya, itu yang paling banyak dapat respon positif minimal dari kader PKS itu adalah Kang Aher, Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Barat 2 periode yang sukses membawa Jawa Barat menjadi jauh lebih baik. Oke. Saihu tidak membantah ketika ditanya tentang rumor bahwa koalisi perubahan mengincar Hovifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur yang juga Ketua Umum Muslimat NU. Ya, salah satunya. Bahkan kalau pembicaraan di kalangan pengamat, itu salah satunya yang kansnya terus-menerus juga membesar. Karena Hovifah dalam konteks yang lain juga beliau netral gitu, tidak mewakili salah satu dari ketiga partai itu. Jadi cocok lah, Anies juga kan begitu sama. Karena kalau salah satu dari partai barangkali nanti ada kecemburuan lah ya, atau ketidakenakan dan seterusnya. Nah, maka Hovifah menurutnya memang belum disurvei dengan simulasi jika dipasangkan dengan Anies, tapi diakui Hovifah sangat dipertimbangkan karena mewakili, selain Jawa Timur juga mewakili tokoh perempuan. Tidak lama dari itu kemudian kita dapat kabar KPK menggeledah, bahkan menemukan, katanya KPK temukan bukti suap usai geledah kantor Hovifah. Ngeri kali ini ya. Ya mudah-mudahan sih tentu kita berharap gitu bahwa KPK melakukan ini secara profesional berdasarkan data dan fakta yang dimiliki, tidak dikait-kaitkan dengan situasi politik hari ini. Tapi kalau itu terkait, karena konon katanya ini ya rumor yang beredar di masyarakat, orang-orang KPU juga pesanan partai politik, orang-orangnya partai politik katanya begitu. Itu harus menjadi sebuah kondisi yang dibuktikan terbalik oleh KPK ya. Jadi KPK betul-betul harus menunjukkan bahwa dia bukan pesanan kan. Begitu ya. Nah, kita lihat nih. KPK mengamankan sejumlah barang bukti terkait suap usai menggeledah kantor gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa. Kantor Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti. Ya, apa aja nih barang buktinya? Terkait suap usai menggeledah kantor bupati dan wakil gubernur, menggeledah kantor gubernur bukan bupati, dan wakil gubernur Hovifah dan Emil Dardak. Dari kegiatan penggeledahan tersebut ditemukan dan diamankan antara lain berbagai dokumen penyusunan anggaran APBD. Dokumen penyusunan anggaran APBD. Ini bisa dijadikan bukti ya. Saya kira kan kalau penyusunan anggaran APBD itu sebuah catatan yang bisa didapatkan oleh siapapun. Kan sekarang sudah terbuka, sudah bisa diakses oleh siapapun. Tapi oke ya. Dan juga bukti elektronik yang diduga memiliki kaitan erat dengan perkara. Begitu kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan Kamis kemarin ya.
Selain di kantor Hovifah dan Emil, penyidik Lembaga Anti Korupsi juga menggeledah kantor Sekretaris Daerah BPKAD dan Bapeda Jawa Timur. Ali mengatakan KPK akan segera melakukan analisa dan penyitaan terhadap barang bukti yang diamankan dari lokasi penggeledahan. Analisa dan penyitaan akan segera dilakukan untuk mendukung proses pembuktian perkara ini, katanya. Adapun KPK melakukan penggeledahan di ruang kerja milik Gubernur Hovifah Indar Parawansa. Penggeledahan ini terkait kasus suap pengurusan dana hibah yang menjerat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahatwa P. Simanjuntak. Selain kantor Hovifah, KPK juga menggeledah kantor Wakil Gubernur Sekda Bapeda. Ya, jadi banyak area-area wilayah-wilayah yang sedang digeledah oleh KPK. Maka tentu kita sangat berharap apa yang dilakukan oleh KPK, kembali sekali lagi, ini bukan pesanan, ini bukan bentuk kepanikan dari penguasa melihat moncernya Anies Baswedan yang terus-menerus. Ini bahkan ada yang bilang sebagai kehendak sejarah. Luar biasa ya.